Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di video kedua saya ya, untuk video pembahasan. Untuk pertama kali saya membahas ini. Tasnya saya tadi di mana ya? Tas. Nah, saya tadi mencari buku. Ini itu buku catatan saya ya, untuk mendeskripsikan atau menulis akan yang dibahas. Oke, saya menulis dan mencatat dan membicarakan sesuai dengan pengalaman dan bukti. Nah, channel G namanya Mata Remaja ya. Saya akan menunjukkan apa yang saya akan jelaskan ya, cara berjualan. Semua orang itu bisa berjualan sesuai bakat dan minatnya. Ada yang jualan makanan, ada yang jualan minuman, ada yang jualan bahan pokok, ada yang jualan baju dan lain-lainnya. Intinya tentang jualan. Yang membedakan itu adalah nomor satu, niat. Kalau orang tersebut berjualan dan dia tidak memiliki niat, ini dampak buruknya. Kalau tidak memiliki niat ya, jualan tersebut tidak akan berkembang. Berkembangnya gimana sih? Yang pertama, tidak berkembang dalam selesai, mesti dimaksud selesai belum laris. Terus yang kedua, nggak awet dalam jualannya, pasti akan menghadapi yang namanya bosen, itu nggak niat. Maka dari itu diciptakan niat yang sungguh-sungguh, biar matang, biar apapun dagangannya gue, walaupun kontak kanti, yang penting niat mencari uang. Tuh, niat ya, harus niat biar berkembang. Yang namanya jualan ya harus niat. Yang kedua, disiplin. Itu sebelum berjualan kita harus berdisiplin, latihan disiplin. Karena apa? Disiplin itu ya prinsip kita atau pribadi kita atau gambaran kita. Kalau kita didisiplin, tidak disiplin, contohnya tentang cara kita berpakaian, tidak disiplin, tentang waktu, tidak disiplin, buka usaha untuk mencari rezeki, tidak disiplin. Ya intinya harus disiplin ya, orang namanya usaha, betul jualan gitu harus disiplin. Manfaatnya ya buat kalian kalau disiplin waktu itu lebih penting dari proses penjualan. Itu disiplin waktu ya, memanajemen waktu, membagi waktu, dan juga harus kreatif. Ini yang poin ketiga, harus kreatif. Kenapa harus kreatif? Ya kita sebagai pemiliknya dan kita ingin ada seorang pembeli datang kepada kita harus buat yang semenarik mungkin. Jualan apapun itu harus semenarik mungkin, harus beda dari yang lain. Contoh kayak jualan itu sama serata, kayak kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3 itu sama semuanya. Nanti ya strateginya cuma yang ada di satu yang mudah dibeli. Tapi kalau kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3 itu berbeda-beda, maka orang-orang tersebut itu pun juga memiliki berpikiran berbeda. Saya akan mencoba yang ini, saya akan mencoba yang itu. Kalau kalian berbeda dan kalian kreatif dari yang lain, ya kalian mesti, para pembeli, penasaran sama apa yang dijual kalian. Juga konsisten ya, ini juga kembali lagi seperti poin 2. Kalau ini konsisten, poin keempat, konsisten waktu. Konsisten waktu itu sangat benar-benar diperlukan bagi kalian para penjual, calon penjual
dan nanti akan datangkan oleh pembeli. Kalian harus konsisten, harus fokus terhadap apa yang kalian jualkan. Jangan gini ya, kalau kita sedang berjualan kita bermain HP terus gitu. Paling tidak ya kita berdoa agar jualan kita itu laris, berdoa itu ya, konsisten, waktu. Dan juga kalau ada pembeli nih, contohnya konsisten loh, ini termasuk dari pribadi kalian, konsisten. Jangan ada pembeli kalian main HP terus kayak gitu, itu nggak konsisten, nanti bisa dampaknya ke pelanggan. Kalau pelanggan kalian itu ya melihat kalian kayak gitu, nanti sistem dalam jual belinya itu nggak memperhatikan pembelinya, malah memperhatikan HP gitu. Itu sangat dilarang, itu nggak konsisten. Cara yang benar ya kalau ada itu pembeli ya di apa ya, pembeli adalah raja lah intinya gitu ya, kayak itu harus dihormati. Namanya kan dia kan membeli kepada kita gitu, apa yang kita jualkan. Nah, poin kelima tentang cara berjualan yaitu jaga kesehatan kita. Itu termasuk apa ya, sistem dalam pembelian kita. Nek semisal ya, kalau kalian jualan gitu ya, jualan loh kayak di tenda atau di manapun, kayak di warung kayak gini, kalian gak sehat, nanti kalian gak fokus terhadap apa yang kalian jualkan. Kayak misalnya gini, kalian emang benar-benar capek ya istirahat, gak usah memaksakan diri gitu. Yang penting kan kesehatan. Kalau memaksakan diri kan kita contoh lagi menghitung uangnya pembeli, nanti bisa jadi kesalahannya di situ, bisa jadi kekurangan atau kelebihan dalam itu dalam mengembalikan atau membayar kepada pembeli itu. Tapi nggak konsisten atau nggak fokus, kan namanya sakit ya, capek ya rasanya ya. Kadang kita yang kalau sangat mencintai jualan kan, kadang kita terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu uang. Ya intinya saya pesan harus jaga kesehatan. Diulangi lagi ya, yang pertama cara berjualan, niat. Yang kedua disiplin. Yang ketiga kreatif. Yang keempat konsisten. Dan yang kelima jaga kesehatannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dalam penyampaian atau kalian masih kurang puas dalam pembahasan 5 poin tadi tentang berjualan, ya di kolom komentar tanyakan saja, nanti saya jawab. Itu saja dari saya akhiri, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.